Selama mengikuti mata kuliah pembelajaran mendalam dan asesmen dasar, saya menyadari bahwa pemahaman saya mengenai pembelajaran sangat terbatas. Oleh karena itu, setelah mempelajari pembelajaran mendalam dan asesmen dasar yang saya kaitkan dengan beberapa studi kasus, salah satunya studi kasus Lutika, saya akan melakukan refleksi mengenai pembelajaran mendalam. Berikut ini refleksinya. Sebelumnya, saya memaknai pembelajaran sebagai proses penyampaian materi, yang mana guru hanya berfokus menyampaikan materi dan mentransfer ilmu kepada murid. Guru menjadi pusat informasi dan keberhasilan belajar diukur dari hasil akhir murid. Artinya, pembelajaran dikatakan berhasil dan tujuan pembelajaran dikatakan tercapai jika siswa mencapai nilai paling tinggi. Namun pemahaman itu mulai berubah ketika saya memahami prinsip pembelajaran mendalam. Kini saya menyadari bahwa pembelajaran bukan hanya sekadar menyampaikan materi, mentransfer ilmu, tetapi proses membangun makna dalam diri siswa, di mana siswa atau murid berperan sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Ia aktif dalam mencari informasi atau mengumpulkan ilmu pengetahuan. Ia juga aktif dalam proses diskusi dan juga pembelajaran berfokus kepada murid, bukan lagi kepada guru. Saya belajar bahwa pembelajaran mendalam menekankan pada pemahaman konsep, bukan hanya sekadar hafalan, seperti hafalan rumus, hafalan kalimat, atau hafalan naskah. Pembelajaran juga harus terhubung dengan kehidupan nyata, sehingga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan juga kolaborasi. Nah, melalui diskusi dan analisis kasus pada saat proses perkuliahan pada mata kuliah pembelajaran mendalam, saya merasakan bagaimana proses tersebut mendorong saya untuk berpikir lebih dalam dan lebih analitis. Adalah hal yang paling mengubah cara pandang saya mengenai pembelajaran, yaitu tentang asesmen atau penilaian. Sebelumnya, saya menganggap asesmen hanya sebagai penilaian di akhir pembelajaran dan tidak begitu penting. Namun, sekarang saya memahami bahwa asesmen merupakan bagian yang paling penting dalam proses belajar, di mana asesmen tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran, tetapi di beberapa bagian pembelajaran. Yang pertama, asesmen diagnostik atau di awal pembelajaran. Nah, ini fungsinya agar kita sebagai guru mengetahui kebutuhan murid sebelum melakukan pembelajaran. Yang kedua, asesmen formatif. Ini membantu kita untuk memantau proses belajar murid, apakah ia aktif, apakah ia bisa berkolaborasi dengan baik, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, asesmen sumatif, yang mana kita sebagai guru dapat melihat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang mana yang sudah dicapai oleh siswa atau murid. Ketika saya sudah memahami mengenai pembelajaran mendalam, pada saat melakukan asistensi, saya menerapkannya dalam proses pembelajaran di kelas, di mana saya menjelaskan tujuan pembelajaran dengan sangat-sangat detail dan rinci dan memastikan bahwa murid memahami apa yang akan dicapai pada pembelajaran tersebut. Dan jika ada proyek, saya memastikan murid untuk tahu apa tujuan proyek pada pembelajaran tersebut. Setelah mempelajari pembelajaran mendalam dan asesmen dasar secara lebih jauh dan juga setelah memahami beberapa studi kasus, saya berkomitmen untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, menggunakan asesmen sebagai alat untuk membantu proses belajar, tidak hanya asesmen sumatif, tetapi asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif yang sesuai dengan proses pembelajaran, serta memberikan scaffolding atau pendampingan secara bertahap yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya juga akan terus melakukan refleksi untuk memperbaiki praktik pembelajaran yang saya lakukan, sehingga saya bisa memberikan pengalaman belajar yang terbaik dan juga memberikan makna belajar yang lebih mendalam kepada siswa. Bagi saya, pembelajaran yang baik bukan hanya tentang seberapa banyak materi pembelajaran yang disampaikan, tetapi seberapa dalam murid dapat memahami dan juga memaknai serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, murid mampu mengimplementasikan dan juga menggunakan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata.
Demikianlah refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.